Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik-titik embun fajar mengalir lembut. Semilir angin menambah kesejukan di pagi itu. Kemarin, hari pengumuman kelulusan bagi santri kelas Al-Mantik, Pondok Pesantren Subulus Salam. Di ruang tempat para santri dijenguk orang tuanya pun terlihat banyak mata yang berbinar dengan senyum yang merekah terpancar dari raut wajah para wali santri. Sofia dinyatakan lulus, Bu. Alhamdulillah, terus kapan kamu pulangnya, nak? Hati Sofia seketika melemah. Jika takdir memberi pilihan, ia amat ingin melanjutkan kuliah. Namun, setelah kepergian ayahnya, Sofia hanya bisa mengubur dalam-dalam cita-citanya. Bu, Sofia belum pengen pulang. Diniyahmu sudah selesai, aliyahnya juga sudah. Kamu mau ngapain lagi di sini, nak? Via ingin menghafalkan Al-Quran, Bu. Sekaligus mengabdikan ilmu Via di pondok pesantren ini. Andai ayahmu masih ada, ibu pasti mendukungmu. Tapi, ibu cuma petani buruh. Adikmu juga sebentar lagi masuk MI. Bu, masalah biaya, Ibu nggak usah khawatir. Jika Ibu meridoi, sekarang santri tahfidz dibebaskan dari biaya apapun, asalkan mau mengabdi di pondok. Kalau kamu sudah mantep, ibu gak bisa melarang, nak. Tapi, apa kamu bisa menghafal Al-Quran 30 juz yang tebalnya segitu? Bu, kata Bu Nyai, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Allah pasti akan mudahkan. Yang terpenting, Ibu doakan Via terus ya. Kalau mendoakanmu itu, ya pasti, nak. Ya semoga niat baikmu ini diijabah sama Allah. Meski anak dari bapak dan ibu yang tidak bisa apa-apa, semoga kamu sukses dunia akhirat. Amin, Bu. Di sisi lain, Habba tengah berusaha berdamai dengan hatinya. Setelah lulus aliyah, ia ingin sekali ikut program tahfidz. Namun, orang tuanya bersikeras menyuruhnya kuliah karena putrinya yang berprestasi harus menjadi sarjana. Loh, kok sedih? Bu, Haba mau kok kuliah, tapi sekarang Haba mau menghafalkan Al-Quran dulu. Ibu malah tidak memperbolehkan. Kenapa kok ibu melarang Haba menghafal Al-Quran? Ibu bukannya melarang Haba, tapi ibu takut kalau kamu besok tidak sanggup menjaganya. Jadi penghafal Al-Quran itu berat, nak. Ibu pernah dengar kalau kamu sampai teledor dalam murojaah hafalanmu dan Al-Quran dalam hatimu hilang, maka siksa yang akan kamu dapatkan. Kamu cinta dan Al-Quran saja, ibu sudah senang. Berawal dari cinta itu, kini Haba memiliki rasa ingin lebih dekat dengan Al-Quran, Bu. Insya Allah, Haba akan menjaga hafalan Haba. Tak terasa air mata ibu Habba mengalir dengan sendirinya. Hatinya terenyuh dengan rasa cinta yang dirasakan putrinya tersebut. Sebegitu istimewakah Al-Quran baginya? Kalau kamu benar-benar ingin menghafal Al-Quran, ya sudah, gak apa-apa. Loh, kok sekarang boleh? Hanya orang tua yang merugi yang mencegah anaknya untuk memperjuangkan surga. Keesokan harinya, setelah memindahkan barang-barangnya dari asrama kitab ke asrama tahfidz, Sofia memurojaah tabungan hafalan juz 30 yang sudah ia hafalkan. Begitupun dengan Habba, dan di sanalah cerita baru dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Lihat yang di pojokan itu, Fir. Sofia si anak yatim, kalau menghafal lucu ya, telinganya ditutupi. Biar khusyuk mungkin. Kamu jangan keras-keras dong ngomong yatimnya. Kasian tahu. Kenapa kasihan? Toh itu fakta. Tekun banget ya Mbak Sofia.
namanya juga masih baru. Dia belum tahu aja kalau di sini tuh nggak padat ngajinya, jadi banyak nganggurnya. Hari demi hari berlalu dengan cepatnya. Tak terasa sudah hampir 3 bulan mereka menghafal Al-Quran. Suatu hari ba'da setoran, Habba, Sofia, Hilma, Firda, dan Rara tidak langsung kembali ke kamar mereka. Kamu sudah mandi belum sih, Sof? Kok kusam banget? Iya, kayak Gebel nggak pernah skincarean. Aku belum mandi karena tadi udah aku niatin mandinya beda setoran. Soalnya setoranku belum lancar. Masa belum lancar? Kayaknya kamu kemarin deres terus. Ya jangan sedih dong Sof, yang penting kan hasil. Kamu tadi setoran berapa halaman? 2 halaman, tapi dapat B-min. Kamu kok yo nggak sadar diri? Di asrama kitab aja hafalan nadom susah. Gitu kok masih nekat mau ikut hafalan Quran? Menurutku halaman yang kamu setorkan tadi memang lumayan kok, Sof. Aku kemarin juga sempat kesusahan. Pondok Pesantren Subulus Salam bukanlah pesantren khusus tahfidzul Quran, tetapi pesantren salafi yang di dalamnya menaungi santri yang mendalami kitab kuning dan yang mendalami Al-Quran. Tak ada hal yang menjadikan keduanya berbeda, kecuali asrama yang memang sengaja terpisah. Saat senggang, kadang mereka menyempatkan waktu untuk sekedar saling bersilaturahmi. Sof, mau ikut nggak? Kemana, Hil? Ke asrama kitab cari angin. Kamu nggak usah rajin-rajin murojaahnya. Besok kan setoran diliburkan, jadi santai aja. Kamu duluan aja. Nanti sesudah target murojaahku selesai, insya Allah aku nyusul. Ya sudah, aku duluan ya, Sof. Iya. Hilma pun bergegas menghampiri teman-temannya di asrama kitab. Kamu datangnya telat, Hil. Barusan Gus Riza lewat. Ganteng banget, kayak Kapitan Patimura. Masih ganteng Gus Riza banget lah. Gus Riza pegangannya kitab. Kapitan Patimura pegangannya golok. Hus, kalian ini bicara apa? Kok panggilan Patimura dibawa-bawa? Dengerin, aku mau minta pendapat. Bang Ridwan minta disalamin ke Haba. Menurut kalian, aku salamin gak ya? Kok Bang Ridwanmu kenal Haba? Kata Bang Ridwan, banyak santri putra yang kagum dan suka sama Haba. Cantik, anaknya ustadz, hafalan juga cepet. Enak ya jadi haba, jadi rebutan kang santri. Lah kita, ada yang kenal aja, untung-untungan. Aku gak iri kok sama Haba. Aku mah konaah, berjodoh sama Gus Riza aja udah seneng banget. Iku mah bukan konaah, itu mah tamani namanya. Mengharapkan sesuatu yang gak mungkin terjadi. Dengerin ya, mau tamani kek, kebuni kek, yang penting mah yakin. Keesokan harinya, Hilma tampak gelagapan setelah mendengar kabar bahwa Bu Nyai tak jadi keluar kota. Ia yang seharian hanya bersantai ria, kini tampak bingung karena sama sekali tidak menyiapkan hafalan untuk disetorkan kepada Bu Nyai. Yuk berangkat setoran, Hil. Aku gak berangkat lah, Sof. Kenapa? Aku belum buat setoran. Gara-gara kumpul-kumpul kemarin. Iya. Ya udah, tikroran aja. Tapi itu pun aku belum lancar.
Astagfirullah, besok-besok lagi kalau mau silaturahmi ke asrama kitab, tolong utamakan Al-Quranmu dulu. Bu Nyai tidak melarang kita seserawungan sama mbak-mbak asrama kitab, tapi Bu Nyai juga menyarankan agar kita jangan sering-sering bergabung dengan mbak-mbak yang tidak menghafal Al-Quran, karena kalau sudah ketemu pasti panjang ngobrolnya. Ya udah, sekarang kamu cepat wudhu, terus kamu sholat. Nanti majunya terakhir aja, biar lancar. Bu Nyai nggak menuntut setoran banyak kok. Yang penting kamu berangkat terus. Istiqomahnya itu yang terpenting. Malam itu, Firda dan Rara menemui Sofia di kamarnya. Sob, aku mau tanya. Tanya apa? Kamu pernah males nggak? Aku lihat kamu itu murojaah terus. Males itu pasti, Fir. Tapi aku sadar, aku belum lanyah. Bu Nyai yang sudah lanyah saja rajin murojaah. Kenapa aku yang masih sering terlupa malah malas murojaah dan banyak menganggur? Ya Allah, aku kesindir, Sof. Iya, rasanya aku kayak ditampar. Aku nggak nyindir loh, beneran. Kan kamu yang tanya tadi duluan. Habba, Dalam, kamu pernah nggak mengalami kesusahan dalam menghafal kayak aku? tentu pernah dong Fir, sering malah, bahkan sampai nangis. Tapi setelah itu aku berpikir, kalau aku hanya menangis seharian ini, besok aku mau setoran apa? Jadi kalau susah ya diperjuangin. Aku kagum sama kalian. Iya, dulu aku kagum sama Ilma. Bahkan aku pernah iri sama dia. Dia cantik, pinter, hafalannya juga cepat. Hanya saja Hilma itu gak tekun kayak kalian. Aku sekarang bisa berpikir dan bersyukur malah. Allah menakdirkan aku gak pinter dan gak cantik, biar aku gak sombong kayak Hilma. Bukan hanya sombong, bahkan Hilma kurang banget adabnya sama orang tuanya. Kalau ngomong aja pedes banget. Penghafal Al-Quran pasti diuji oleh Allah, antara diuji keluarganya atau dari segi materinya, kesehatannya atau akhlaknya. Jadi kalau ada teman kita yang kurang baik akhlaknya, jangan kita gunjing. Kita harusnya menebarkan hidayah padanya. Kalau nggak mampu menasehatinya, ya mendoakan. Maaf ya Sof, apa meninggalnya ayahmu termasuk juga ujian menghafal Al-Quran? Kematian itu takdir. Aku tidak berani menyangkut pautkan dengan ini. Kalaupun benar, pasti tidak ada yang mau menghafal Al-Quran, karena tidak ada yang ingin kehilangan orang yang dicintai. Kamu benar Sof. Habba, aku bisa nggak ya lanyah kayak kamu? Kan aku nggak pinter. IQ ku aja rendah banget. Al-Quran tidak butuh orang yang pandai kok, tapi Al-Quran bisa lanyah kalau kita tekun, tidak lalai dengan waktu dan rajin murojaah. Tanpa mereka sadari, Hilma sejak tadi berada di sebelah kamar tersebut. Matanya mulai panas, bukan karena amarah, melainkan karena hidayah. Air matanya tak mau berhenti mengalir, keangkuhannya pun runtuh. Ia malu dengan dirinya sendiri. Hatinya membenarkan perkataan Sofia dan Habba, karena ia pun menyadari kalau akhir-akhir ini ia kewalahan saat akan setoran ataupun tikroran, karena ia jarang murojaah dan malah sibuk melakukan hal yang sia-sia. Ia tidak seharusnya sombong, karena hanya Allah lah yang berhak memiliki sifat tersebut. Hilma pun menghampiri mereka dengan air mata yang masih berlinang. Maaf ya teman-teman kalau aku banyak salah. Kami yang minta maaf Hil, udah mengunjing kamu tadi. Gak apa-apa Fir. Terkadang jalan Allah memberi hidayah itu memang tidak selalu dengan cara yang mulia. Keesokan harinya, Habba terlihat sedang menyapu di kamarnya. Habba, kamu kenapa? Kepalaku pusing sekali, Sof.
Ya udah, kamu istirahat aja biar aku yang piket. Nggak usah, nanggung ini sebentar lagi selesai kok. Oh ya udah, kalau gitu biar aku aja yang buang sampahnya ya, biar cepet. Aku ngambil kotak sampah dulu. Astagfirullah, Habba. Habba pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Kok Habba bisa pingsan, Dok? Tadi Habba sempat mengeluh kepalanya sakit, Bu. Saking pusingnya, dia jatuh pingsan saat menyapu. Apa kemarin-kemarin dia juga sering seperti ini? Saya nggak pernah mendengar Habba mengeluh apapun, Bu. Tapi saya sering melihat dia bolak-balik ke ruang kesehatan, minta obat. Mungkin karena dia sebenarnya nggak kuat dengan hafalannya itu, tapi malah dia tetap paksain untuk menghafal. Makanya ibu dulu sempat nggak setuju si Habba mau ngafalin Al-Quran. Ibu doain aja yang terbaik untuk Habba. Semoga dia lekas sadar. Amin. Senja sudah semakin menghilang. Malam itu mata Habba mengerjap-ngerjap. Namun nafasnya masih lemah. Sofia dan ibu Habba pun mengucap syukur atas diijabahnya doa mereka. Alhamdulillah, kamu akhirnya sadar, Nak. Hampir setengah hari kamu pingsan, Habba. Kamu di rumah sakit, Habba. Di mana Al-Quranku? Al-Quranmu masih di kamar tadi. Kamu pakai Al-Quran punyaku saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sof, kamu temenin Habba dulu ya. Ibu keluar dulu beli makanan. Tujuh menit berlalu. Ibu Habba pun datang dengan membawa nasi kotak dan juga minuman. Buruan dimakan, Nak. Nanti keburu dingin makanannya. Terima kasih, kalian sudah baik sama saya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Sofia dan ibu Habba pun spontan kaget dengan respon Habba. Sedikit kekhawatiran muncul di benak mereka. Kalau boleh tahu, nama ibu dan mbak siapa ya? Astagfirullah, ternyata kekhawatiran saya benar-benar terjadi, Bu. Apakah Habba sering pusing, Dok, yang menjadi penyebab amnesianya Habba? Darah rendah Habba yang membuat dia sering pusing, Bu. Ditambah kadar gulanya juga rendah. Benturan kepalanya yang sensitif saat jatuh pingsan itu membuat penyebab ingatan Habba melemah. Tapi tadi saat dia baru sadar, dia masih bisa merojaah hafalannya, dokter, dengan sangat lancar. Saya bahkan tidak mengira kalau dia tidak mengenali saya. Masya Allah, ini adalah kekuasaan Allah dan wujud keagungan Al-Quran, Bu. Masya Allah. Dokter, kira-kira kapan ingatan anak saya bisa kembali? Insya Allah ingatan pasien akan pulih dalam waktu dekat. Amnesianya tidak terlalu parah. Ibu jangan terlalu khawatir. Ibu berdoa saja yang terbaik
dan coba membantu pasien untuk dapat mengingat lagi sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Singkat cerita, 2 tahun kemudian di Pondok Pesantren Subulus Salam terselenggara acara wisuda Hifdzil Quran dengan agenda 3 tahun sekali wisuda. Tercatat 5 hafizah yang akan diwisuda tahun ini, yaitu Habba, Sofia, Hilma, Firda, dan Rara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, wali santri wisudawati diwajibkan untuk turut menghadiri acara tersebut. Wali dari Habba, Sofia, Firda, dan Rara pun sudah duduk di depan panggung. Hilma, ayo kita ke belakang panggung. Peserta wisuda lainnya sudah di sana semua. Sebentar lagi ya Fir, aku lagi nunggu ayah sama bundaku. Ya sudah, aku temenin. Tiba-tiba, seorang perempuan menghampiri mereka. Hilma, Iya tante. acara wisudanya sudah selesai belum? Belum tante, belum dimulai. Tante kesini mau lihat Hilma wisuda ya? Ayah sama bunda mana tante? Tante yang mewakili walimu, Hil. Memangnya ayah sama bunda kenapa tante? Kok nggak bisa kesini? Tante, apa ada sesuatu yang terjadi? Tante, Ayah sama bundamu mengalami kecelakaan beruntun dalam perjalanan ke sini, Hil. Kamu harus kuat, kamu harus ikhlas. Doakan ayah sama bundamu mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Tante, Hilma sekarang pengen bertemu ayah sama bunda untuk terakhir kalinya. Hilma, ayah sama bundamu akan lebih bahagia kalau kamu bisa mengikuti prosesi wisuda ini. Nanti setelah acara ini selesai, baru kita ke sana. Kamu wudhu lagi aja, Hil, biar hati kamu sedikit tenang. Selesai wudhu dari kamar mandi, Hilma berpapasan dengan Sofia. Loh Hil, kamu habis nangis? aku sedang berduka, Sof. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf ya, Sof. Kalau dulu aku sering menghinamu karena yatim, dan mungkin ini karmaku. Allah mengambil orang tuaku sekaligus. Aku sekarang jadi yatim piatu, Sof. Hilma, sebelum kamu minta maaf, aku sudah lebih dulu memaafkanmu. Dan kematian orang tuamu bukanlah karma untukmu, tapi sudah menjadi takdir. Aku turut berduka cita, Hil. Semoga amal ibadah orang tuamu diterima di sisi Allah. Amin. Momen yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Kini peserta wisuda berada di atas panggung dengan medali yang telah dikalungkan. Mahkota wisuda Hifdzil Quran terpasang di kepala para hafizah, memancarkan cahaya Al-Quran pada diri mereka. Masya Allah. Dan saat ini Bu Nyai sedang memberi nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah anak-anakku. Semoga Al-Quran bukan hanya kalian hafal, tapi juga membias dalam diri dan sanubari kalian. Hatam menghafal Al-Quran bukan ukuran suksesnya menghafal, tapi lanyah itulah prestasi yang sesungguhnya. Amalan terampuh yang membuat kita lanyah hanyalah murojaah. Jangan pernah berhenti murojaah. Murojaahlah lagi dan murojaahlah terus sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kita memasuki surganya. Jika hafalan dalam hatimu hilang, jangan hanya menyesal, tapi bangkitlah dan murojaahlah lagi dari nol. Tambah keimanan, perbaiki akhlak, dan jauhi maksiat. Jika kalian sungguh-sungguh, Allah pasti akan memudahkan. Allah juga tidak akan menyia-nyiakan kasih-Nya. Para ibu dan bapak sekalian, berbahagialah kalian karena sudah mempunyai investasi akhirat. Tabarakallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses menghafal Al-Quran bukanlah diukur dari kepandaian, tetapi dari ketekunannya lah. Sofia tidak begitu pintar, tapi berkat ketekunannya, tidak dalam waktu lama ia mampu menyusul Habba. Sedangkan Hilma yang pandai menghafal lebih dulu, karena terlalu santai, ia selesai menghafalkan Al-Quran setahun setelah Habba dan Sofia. Al-Quran bukanlah tipe penyabar yang bisa menahan rindu. Ia ingin selalu diutamakan dan butuh perhatian lebih. Karena Al-Quran bukan hanya teman, tapi lebih dari seorang kekasih. Impikan mahkota cahaya untuk ayah ibu tercinta, berikan di syurga